Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan kali ini saya akan bicara soal Calvin Verdong, pemain berdarah Aceh, tepatnya dari orang tuanya, ayahnya di Melabo ini, menjadi pemain yang sangat konsisten ya bersama dengan tim nasional Indonesia, atau sebelum dia ke Prancis dengan Nijmegen, sekarang dia dengan Lille. Dan Verdong usai gagal membawa timnas kita menuju ke putaran kelima paling tidak untuk Piala Dunia zona Asia, atau gagal menembus Piala Dunia, tetap berkomitmen, siap terus, setia dengan Garuda, setia dengan Merah Putih, artinya setia dengan tim nasional kita. Itu luar biasa bagi seorang Verdong. Jika saya masih dipercayakan untuk membela timnas, siapapun pelatihnya, entah sekarang sudah berganti ya dari Kluivert, tidak tahu pelatih berikutnya siapa, Verdong tetap akan siap untuk dipanggil dan akan memberikan segalanya buat tim nasional kita. Ya, dia berusaha tentunya melupakan apa yang sudah terjadi di Jeddah, di Stadion King Abdullah Sport City ketika menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Irak. Sekarang dia menatap lebih ke depan bersama dengan klubnya Lille, juga dengan timnas dalam persiapan di FIFA Matchday. Ya, kemudian dengan 1,5 tahun ke depan akan ada Piala Asia, yang tentunya ini juga menjadi satu hal yang bergengsi, di mana Indonesia langsung lolos ke putaran final tanpa melalui kualifikasi. Nah, pada dini hari tadi, Verdong itu memperkuat timnya. Dia menghadapi Nantes di kandang lawan, ya, di markas Nantes. Dan bagi Verdong ini satu hal yang bagus ketika dia masih bisa dipercayakan untuk bisa bermain Bruno Genesio, ya, untuk memasang dia sebagai pemain. Dan tentunya di babak kedua dia bermain, mungkin tidak lebih dari 15 menit dia ada, karena dia masuk di menit 82 menggantikan Roman Braut. Dan cukup bagi dia untuk bisa merayakan kemenangan ya bersama dengan tim Lille, karena mereka menang 2-0 di markas lawan, dan ini membuat Lille ada di peringkat ke-6 ya untuk sementara, karena di atas di Ligue 1 Prancis itu dipimpin oleh Marseille, dibuntuti oleh PSG. Dan Verdong selalu siap untuk bermain bagi klubnya. Persaingan dia ketat dengan Romain Braut ini, karena mantan pemain Betis ya. Dan ketika Romain itu Braut cedera, dia yang menjadi pengisi utama di posisi bek kiri ya, selalu dimainkan di sana. Dan ketika Verdong masuk di menit 82, dia bisa memberikan ya kontribusi yang luar biasa. Ada sentuhan-sentuhan yang bagus, dalam 7 sentuhan dia dengan umpan-umpan yang jarang meleset, cuma membuat dia 100% memberikan operan-operan yang akurat sepanjang dia berada di lapangan. Dan dari Verdong kita bergeser, karena sebelumnya pada hari Sabtu Jai Ises bersama dengan Sassuolo, kapten tim nasional kita itu bermain imbang 0-0 dengan Lecce di Serie A Italia, yang membuat Sassuolo itu masuk ke 10 besar Serie A saat ini. Itu cukup oke lah kalau bisa dikatakan. Mereka berada di posisi 9, satu strip ada di atas Cremonese, klubnya Emil Audero. Karena klubnya Emil Audero, Cremonese ini akan bermain pada dini hari menghadapi Udinese. Jadi kalau menang akan naik ke posisi 9 dan membuat bagi Sassuolo turun ke posisi ke-10. Tapi bagi Jai dan kawan-kawan, saya pikir oke ya ketika mereka bisa mendapatkan 1 poin menghadapi Lecce. Tentunya akan membuat kepercayaan diri bagi Jai dan kawan-kawan itu meningkat untuk menatap laga masih panjang ya, masih sampai Mei pada 2026. Tapi yang penting menjauh dari zona degradasi itu sangat baik bagi Jai Ises dan kawan-kawan, dan selalu dia dimainkan. Kemarin pelatihnya Davide itu memainkan dia, Fabio Grosso memainkan dia untuk di belakang ya, tidak tergantikan bahkan sepanjang pertandingan. Nah, dari Serie A ke Bundesliga, Kevin Dix gagal ketika tandang ke Union Berlin, kalah dengan 3-1 dari klub tuan rumah. Tapi posisi Dix dipindahkan, bermain di posisi agak
ke kiri, ya bukan di posisi dia yang mungkin di kanan atau sebagai bek tengah, dan dia bermain di sana full, namun harus bisa menerima keadaan. Gladbach klubnya Dix tumbang di markas lawan, jadi perlu kerja keras bagi Gladbach untuk terus bisa menghindar dari zona degradasi, karena sekarang masih ada di bawah. Tentunya pekerjaan yang tidak mudah bagi Kevin Dix dan kawan-kawan ya selama di liga terbaik di Jerman ini. Dari sana kita coba bergeser ke Belanda. Kalau bisa dilihat sebelumnya pada hari Sabtu, Emiliano Jonathans bersama dengan Utrecht itu mengalahkan Volendam, yang di dalamnya ada pemain kita juga, pemain tim nasional kita, Mauro Silsa. Tapi sayang Silsa itu tidak bermain, ada dalam DSP, duduk di bangku cadangan tapi tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Utrecht. Tentunya ini ironis dengan bertolak belakang dengan Emiliano Jonathans yang sejak awal Ron Jens sebagai pelatih itu memainkan dia untuk ada di lapangan. Dan walaupun di babak kedua dia digantikan, tapi dia pun ikut merayakan kemenangan bagi Utrecht. Sementara Jason Hapner bersama dengan Sittard tuh kalah melawan Excelsior ya, 1-0 di markas lawan. Hapner bangkit dari bangku cadangan sebagai super sub masuk di babak kedua ya. Kali ini mendapat jam bermain bagi dia, dan tentunya disambut dengan gembira dan sukacita bagi Jason Hapner. Sejauh ini walaupun memang dia harus sedih karena keluar lapangan dengan kekalahan, pingin untuk bisa menang tapi akhirnya harus menderita kekalahan ya. Tapi tidak mengapa, kompetisi juga masih panjang termasuk di Eredivisie. Tapi yang penting bagi pemain-pemain timnas kita, mereka terus bisa mendapatkan jam bermain, itu yang sangat baik. Karena mereka harus bisa menjaga terus kebugaran mereka. Mereka masih bisa dipakai di FIFA Match Day pada bulan November yang akan datang, karena ada 2 pertandingan. Kita akan menghadapi FIFA Match Day di antara tanggal mungkin 10 sampai 18 itu ya, kita mempersiapkan, tapi belum tahu lawan kita siapa ya, tinggal dipilih oleh PSSI. Tapi kalau mendapatkan lawan-lawan yang bagus ya, katakannya PSSI bisa memilih misalnya Selandia Baru ya, termasuk juga nggak terus tanggung-tanggung dengan Australia, kan ini kan akan bagus, atau satu dengan tim yang seimbang yang agak sedikit di bawah, tapi satu tim yang kuat bisa juga diatur oleh PSSI. Misalnya kita bermain dengan Singapura, dengan Malaysia, tidak masalah. Kita bertarung juga dengan Vietnam, ini oke bagi kita ya, karena kan Vietnam masih ada di atas kita, nah kita bisa. Dan sekali-sekali kita bisa keluar kandang juga masih oke. 1 luar kandang, 1 di kandang, itu yang kita akan tunggu untuk FIFA Match Day melawan siapapun ya yang akan dipilih oleh PSSI nantinya. Tapi yang pasti pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar, termasuk Calvin Verdong, Jai Itses ya, Ole Romani yang ada di Oxford saat ini, selalu siap untuk membela Indonesia, tanah air tercinta, dengan saya Bung Ropan. Ciao.